Jumpa lagi Jagat Ribut TV. Ya, kali ini kita mau review sebuah laptop gaming dari MSI. Ya, ini adalah GL65 Leopard. GL65 Leopard ini adalah laptop gaming kelas entry level dengan performa yang tinggi. Ya tentunya dari MSI. MSI GL65 Leopard ini telah menggunakan prosesor Intel Core generasi ke-10. Dan kita bisa melihat ada beberapa peningkatan spesifikasi dari GL62 dan GL63 generasi sebelumnya. Ya, prosesor lebih baru, GPU baru, dan layar juga baru. Nanti kita jelasin ya lebih dalam lagi ya. Oke, spesifikasi dasar dia menggunakan Intel Core i7 10750H ya. Kalau yang sebelumnya di GL63 itu pakai i7 8750H. Ya, kalau yang satu ini pakai 14 nanometer seperti biasa, TDP 45 watt, 6 core, 12 thread, dan turbo frekuensinya mencapai 5 GHz. Untuk cache memory udah naik dari 12 MB yang sebelumnya di 8750H hanya 9 MB. Ya, unit yang dijual itu nanti yang pakai 8 GB DDR4 2666 single channel. Tapi yang kita uji, yang dikirim itu pakai 2 channel 16 GB DDR4 2666. Nggak ada masalah, kita nggak protes. Kenapa? Kalau kalian toh beli ini, kami akan sangat menyarankan sekali dengan level performa segede gini, harusnya langsung upgrade ke 16 GB dual channel. Jadi kita anggap bahwa ini yang harusnya terjadi pada laptop yang satu ini. Untuk slot memori ini memang ada 2, jadi upgrade-nya bisa maksimum sampai dengan 64 GB ya. Sementara itu untuk SSD yang digunakan adalah 512 GB SSD M.2 PCIe NVMe. Dan kita masih menemukan ada satu slot SATA 2,5 inci di dalamnya ya. Untuk GPU dia menggunakan Nvidia GeForce RTX 2060 6GB GDDR6. Ini adalah arsitektur Turing dan kita udah berapa kali ngetes ya, RTX 2060 ini emang ini levelnya beda sama yang seri GTX. Kalau kita bandingkan dengan GL62 versi yang dulu itu emang masih pakai GTX doang seri 10 ya. Kemudian yang satu yang menarik, dia masih mempunyai Intel UHD graphics dan aktif bisa switching. MSI mengklaim bahwa kombinasi Core i7 10750H dengan GeForce RTX 2060 pada MSI GL65 ini memungkinkan penggunanya untuk bisa menyelesaikan berbagai pekerjaan dengan lebih cepat, termasuk rendering video dan 3D. Tapi nanti kita lihat seperti apa hasilnya ya. Oke, kita masuk dalam body design. Ini mirip dengan versi sebelumnya, tapi dengan sedikit tambahan di bagian belakang layar. Ada 2 strip vertikal ya, dengan logo MSI di tengahnya. Di bagian belakang laptop antara 2 heatsink terdapat teks Leopard sekarang ya. Untuk warna ini adalah hitam, material adalah aluminium, sementara dimensinya ya lumayan compact ya, dengan ketebalan 2,75 cm. Untuk bobot ini juga nggak termasuk yang luar biasa berat, di kisaran 2,19 kg. Dan chargernya ya kalau ini emang agak besar, 780 gram. Total bobot yang dibawa kalau bawa dengan chargernya adalah 2,97 kg. Menarik, tidak nyampe 3 kg. Untuk display ini adalah 15,6 inci IPS level Full HD 1920x1080 pixel 120 Hz untuk yang kami tes. Nah, ada juga MSI GL65 yang opsi layarnya 144 Hz ya. Ini adalah peningkatan dari versi sebelumnya yang hanya punya opsi layar 120 Hz ya. Color gamut layar ini adalah 45% NTSC dan ini adalah layar anti glare dengan thin bezel design. Kita bisa lihat di sisi kanan, kiri, dan atasnya juga lumayan tipis ya. Kamera yang terpasang ini adalah 720p 30 fps di bagian atas di sini ya. Untuk sistem audio dia menggunakan teknologi Giant Speaker 2x2 watt dengan 5 kali chamber space. Ini diklaim mampu memberikan suara yang lebih realistis dan ya memang lumayan oke suaranya. Walaupun kami pernah mendengar laptop gaming yang suaranya lebih bagus dari ini, tapi itu harganya berlipat-lipat kali lebih tinggi daripada yang ini ya. Ya, speaker ini letaknya di bawah laptop dan dekat dengan pengguna. Kualitas suaranya memang cukup rapi dan ini sudah menggunakan software Nahimic ya. Jadi ada berbagai preset audio sesuai kebutuhan pengguna. Dia juga menggunakan Nahimic Sound Tracker, jadi bisa mendeteksi sumber suara saat sedang bermain game. Ini culas nggak sebetulnya? Nggak apa-apa juga ya. Jadi ada radar berupa in-game overlay nanti ya.
Nah, kemudian untuk konektor, di sisi kiri kita lihat ada satu Kensington lock, ada satu Ethernet, ada satu HDMI, satu mini DisplayPort, satu USB 3.2 Gen 1, satu USB 3.2 Gen 2 Type-C, satu audio jack, dan satu mikrofon jack. Luar biasa, banyak banget konektor di sebelah kiri. Di sebelah kanan juga nggak kalah ya, ada dua USB 3.2 Gen 1, ada satu SD card reader, dan ada satu DC in. Jadi sepertinya kalau urusan konektivitas, laptop yang satu ini banyak konektivitasnya ya. Untuk konektivitas dari secara wireless, dia menggunakan Intel Wi-Fi AX201. Ya, Wi-Fi 6 ya, jadi Wi-Fi yang baru. Sementara Bluetooth-nya adalah Bluetooth versi 5. Ini adalah peningkatan dari yang sebelumnya yang menggunakan Wi-Fi AC. Kemudian untuk keyboard, dia menggunakan keyboard by SteelSeries seperti biasanya ya. Layoutnya ini khas MSI seri GL, single backlight, warnanya merah. Dan tersedia juga varian dengan backlit yang perki RGB ya. Kalau diperhatikan, versi sebelumnya tuh keyboardnya cuma ada backlit merah doang, nggak ada tuh perki RGB ya. Nah, keyboard ini punya 3 tingkat kecerahan, bisa diatur menggunakan tombol function plus tombol plus minus pada numpad ya. Lalu kalau bicara soal touchpad, posisinya sedikit ke kanan di tombol spacebar dan terdapat tombol klik kiri dan kanan terpisah, dan ini sudah mendukung Windows Precision Driver. Nah, ada juga software MSI Dragon Center ya. Ini menarik sekali karena terdapat dedicated button di sebelah tombol power ya, yang mengarah ke software yang satu ini. Dia bisa memantau penggunaan CPU, GPU, dan RAM. Dia juga bisa melakukan pengaturan performa dengan berbagai preset seperti Extreme Performance ya, terdapat opsi overclock GPU, ada opsi cooler boost di mana fan itu akan diputar maksimal secara terus-menerus. Lalu ada juga dedicated button untuk mengaktifkan cooler boost di sebelah tombol Dragon Center. Lalu preset lainnya adalah balance, silent, super battery, dan user ya. Dan dia juga punya gaming mode yang ini bisa mengubah preset performa secara otomatis saat game dijalankan ya. Lalu ada lagi Live Update, ini menu yang mengakses update driver atau software MSI. Lalu kemudian ada Battery Master, ini adalah untuk pengaturan mode charging laptop. Ada 3 preset, Best for Mobility, ini chargingnya penuh sampai 100%. Ada Balance, chargingnya mulai di bawah 70% dan berhenti di 80%. Dan sama ada Best for Battery, chargingnya akan mulai di 50% dan akan berhenti di 60%. Nah, mari kita masuk ke pengujian performa. Kita lihat performance konsistensi pakai Cinebench R15 di 20 kali loop. Kita coba di mode Extreme Performance dan Balance ya. Skor yang tinggi dan sangat stabil emang kita dapatnya di Extreme Performance. Ini stabil banget ya, walaupun kita coba berulang-ulang kali sampai 20 kali, performance-nya nggak terlalu banyak turun. Perbedaan skor tertinggi dan terendah pada Extreme Performance ini cuma sekitar 6,6%. Untuk selanjutnya, semua pengujian kita lakukan di mode Extreme Performance dengan cooler boost di on ya. Biar mentok aja udahlah, kita lihat. 3D Mark Firestrike graphic score, kita lihat skornya cukup tinggi di 17.996. Ini sebuah skor yang emang tinggi karena biasanya kita dapat di 16 ribuan untuk RTX 2060. Ini kelihatannya cukup wajar mengingat memang clocknya beda ya. Di MSI GL65 yang ini clocknya tuh lebih tinggi dari RTX 2060 yang biasa kita temukan. Oke, kita lihat ada sebuah potensi kencang di sini. Kita lanjut. Kita lihat Adobe Premiere Pro sisi 2020. Seperti biasa kita menggunakan file yang 2 menit 7 detik itu yang biasa 4K 60 ke 4K 60 lagi. Dan kita lihat untuk software only dia selesai dalam waktu 15 menit 4 detik. Lalu dengan CUDA full akselerasinya kita lihat itu selesai dalam 4 menit 31 detik. Lumayan kencang yang satu ini ya di 4K. Kemudian untuk full HD kita bisa lihat hasilnya dengan software only adalah 5 menit 4 detik. Lalu kalau kita pakai OpenCL ya, kita dapat 11 menit 52 detik. Sementara untuk CUDA di 1080p selesai dalam 1 menit 17 detik. Jadi ya kalau yang kalian render itu cuman file 1080p itu kencang banget laptop yang satu ini ya. Oke, langsung masuk ke gaming aja karena ini laptop gaming sebenarnya ya. Counter Strike Global Offensive CS:GO 1080p low kita dapat 245 sampai 325 fps. Iya, jadi harusnya kalau kalian mau pakai monitor eksternal yang bisa 300 Hz ini sudah mendukung ya. Lalu Dota 2 1080p fastest kita dapat 100 sampai 120 fps dengan scene ringan di 180 fps. Shadow of the Tomb Raider 1080p highest RTX medium DLSS di off kita dapat 67 sampai 82 fps. Lalu Assassin's Creed Odyssey 1080p very high kita dapat 55 sampai 65 fps. Cukup kencang ya.
Dan di Death Stranding 1080p very high, DLSS di off, kita dapat 80 sampai 95 fps. Jadi kita bisa lihat game apapun akan ditelan dengan mudah oleh laptop yang satu ini. Tentunya ya itu spek GPU-nya memang sangat mendukung sekali ya. Oke, kemudian kita lihat untuk SSD-nya gimana ya. Pakai Crystal Smart kita lihat bahwa read-nya ada di 2462 Mbps dan write-nya ada di 1822 Mbps. Bukan kecepatan yang super kencang, tapi ini sudah jauh lebih kencang ketimbang SSD SATA dan terutama kalau dibandingkan dengan hard disk ini jauh banget lebih kencang ya. Jadi ya saya nggak ada komplain lah dengan speed seperti ini. Oke, baterai gimana? Kapasitas baterai adalah 51 Wh. Saat dites dengan video playback 1080p kita dapat hasil 5 jam 30 menit. Lumayan, nggak terlalu buruk-buruk amat gitu ya. Kemudian untuk gaming on battery ya, Dota 2 720p selama 1 jam ya. Kalau kita pakai battery boost off, kita lihat ada sisa 26%. Sementara itu untuk battery boost on sisanya adalah 38%. Ya oke lah ya, satu ronde Dota 2 nggak pakai colok listrik bisa ya. Nah untuk charging kita bisa lihat ini adalah adapter 230 watt ya. Kita lihat chargingnya dalam 30 menit dia bisa mengisi sampai 40%. Sementara itu untuk penuh ke 100% dia membutuhkan waktu 145 menit atau sekitar 2 jam 25 menit. Angka yang lumayan oke. Tidak hebat tapi sudah lumayan oke ya. Mari kita bahas sistem pendingin ya. Sistem pendinginnya itu adalah namanya Cooler Boost 5. 2 fan dengan 31 bilah kipas, 7 heat pipe yang mengcover CPU, GPU, dan VRAM ya. Intake-nya itu dari bawah laptop bisa kelihatan itu lubangnya gede banget ya dari bawah laptop ya. Ada 3 lubang exhaust mengarah ke belakang dan sisi kiri laptop. Untuk temperatur kerja, mari kita lihat dengan performance preset di Extreme Performance dan Cooler Boost-nya on. Kita jalankan Cinebench 20 kali loop, maksimumnya ada di 96 derajat dengan average di 92 derajat Celcius. Ya memang tidak bisa dibilang dingin-dingin amat, tapi bukan juga yang terlalu mengerikan karena average-nya masih dekat dengan 90 derajat Celcius ya. Tentunya kalian nggak akan dapat suhu seperti ini kalau kalian pakai buat ngetik ya. Ini kalau di push banget, bahkan in game harusnya nggak terlalu parah. Sementara itu kalau untuk di GPU 3D Mark Firestrike ya, stress testnya kita lihat GPU-nya di 73 sampai 75 derajat Celcius. Lalu bagaimana kalau in game? Kita coba cari game yang paling sadis, Assassin's Creed Odyssey 30 menit. Kita lihat CPU-nya itu suhunya rata-rata di 90 derajat Celcius ya, nggak separah kalau di Cinebench tadi memang. Lalu GPU-nya rata-rata di 75 derajat Celcius. Sekarang mari kita lihat temperatur di permukaannya pada saat kita bermain game Assassin's Creed Odyssey selama 30 menit. Area palm rest-nya aman 30 sampai 40 derajat Celcius. Area keyboard sisi kiri di WASD itu 38 sampai 43 derajat Celcius, sementara keyboard di tengah di 47 sampai 51 derajat Celcius. Area numpad itu lumayan aman di 35 derajat Celcius. Ya, sekarang mari kita lihat harga dan paket penjualannya. Ada beberapa variasi di sini, tapi di varian manapun yang kalian ambil, saran kami adalah tambahkan lagi RAM 8GB supaya jadi 16GB dual channel dan kalian akan dapat performa yang oke banget seperti yang satu ini. Ya, varian-variannya ada yang pakai Core i7 10750H 8GB, RTX 2060, SSD 512, backlit-nya red doang 120Hz sama seperti yang satu ini ya. Ada di 22.499.000. Sementara itu varian lainnya yang pakai backlit-nya RGB dan layarnya 144Hz itu ada di 22.999.000. Kemudian varian Core i7 yang pakai GTX 1660 Ti ya, 512 SSD, backlit-nya merah 120Hz itu ada di 19.999.000. Varian yang serupa lagi yang pakai backlit-nya RGB dan 144Hz di layar itu adalah 20.499.000. Semua ini datang sudah termasuk Windows 10 Home, MSI Air Gaming Backpack dan garansi 2 tahun. Oke. Kesimpulan, kita bisa lihat bahwa ini adalah sebuah laptop yang memang ditujukan untuk gamer banget ya. Kalau kalian mau pakai ini buat video editing bisa, tapi kalau mau color correction sebaiknya kalian pakai monitor eksternal yang memang punya color gamut lebih luas ya. Lalu catatan kami yang sudah kami ulang dari awal adalah RAM 8GB ya. Sebaiknya kalian memang pada saat beli ini tambah lagi RAM-nya jadi 16GB supaya benar-benar mantep gitu ya. Oke, lalu kita lihat kelebihannya ada di mana. Ini menggunakan prosesor Intel Core generasi kebaru, generasi 10. Ini bikin gamenya memang punya peak FPS yang tinggi ya memang ya.
SSD cukup besar dan masih ada slot SATA 2,5 lagi yang bisa dipasang di situ. Konektornya lengkap banget ya. Wi-Fi-nya udah Wi-Fi AX, ada opsi keyboard yang RGB untuk kalian suka RGB. Saya sih personally suka yang pakai RGB, soalnya pakai RGB otomatis layar 144 Hz juga lebih tinggi lagi dengan penambahan cuma sedikit. Lalu kita juga bisa melakukan cooler boost, menahan agar fan berputar maksimal terus-terusan ya, penting banget. Kemudian performa prosesor itu cukup stabil, performa GPU-nya sangat kencang, dan pengujiannya untuk render video itu termasuk yang kencang di sini ya. Seperti saya bilang tadi, kalau emang mau dipakai buat editing video, ini oke banget. Tapi memang ada baiknya kalau kalian memang butuh color correction yang luar biasa ya, kalian harus pasang layar tambahan yang lebih akurat lagi ya. Dan ini semua datang dengan bonus-bonus yang menarik plus garansi 2 tahun. Ya, tampaknya ini adalah satu lagi tawaran yang menarik dari MSI bagi kalian yang menyukai gaming dengan performa tinggi. Saya Deddy Irfan, Jagat TV TV.